Yang pertama tadi tentang laporan dari rekan-rekan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi ada 2 laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Pertama dari PWI, yang kedua dari MIO. PWI ditangani oleh Direktorat Siber, sementara MIO ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Pasti dalam proses laporan akan dilakukan pendalaman terkait tentang pelapor, saksi, dan barang bukti. Setelah nanti itu akan tingkat kepada saksi-saksi ahli, apakah itu ada bahasa, undang-undang terkait tentang undang-undang ITE, baru nanti akan melakukan mengagendakan, memanggil orang yang diduga dilaporkan. Jadi ada tahapan, itu saya jawab. Selanjutnya tentang ijazah dan eksepsi nanti akan disampaikan, termasuk Anania akan disampaikan oleh Pak Dirkrim Nah, untuk pertanyaan Ryan, kejadian Alphard dengan petugas yang menyeberangkan ini sudah dilakukan pertemuan di Pospol Bundaran HI oleh petugas, termasuk kita sudah melihat juga dari Kapolsek Menteng sudah melakukan penyampaian rilis kepada teman-teman sekalian, sudah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak dan sama-sama saling memaafkan. Kita akan update terkait tentang plat nomor yang diduga tidak digunakan pada peruntukan kendaraan, itu akan dilakukan penindakan etle oleh Direktorat Lalu Lintas. Itu ya, kami juga ingin mengimbau kepada seluruh rekan-rekan untuk tidak bias kalau ada informasi-informasi yang menyesatkan. Makanya dengan adanya konferensi pers ataupun doorstop itu kita akan meluruskan informasi yang ada. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Pertama, kami menambahkan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas sehubungan dengan laporan terhadap Saudara HPH, kebetulan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya adalah yang dilaporkan oleh Ketua MIO, wartawan online ya, media Indonesia online. Ketua MIO, saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap beberapa orang saksi. Kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang saksi, dan tentunya kami juga akan mengklarifikasi informasi-informasi yang kami peroleh dari keterangan sebelumnya terhadap Saudara HPH ini. Negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya tidak ada kekhususan ataupun tidak ada perlakuan-perlakuan khusus terhadap siapapun yang berhadapan dengan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi pertanyaan klaster pertama, saat ini kami sedang melakukan pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera limpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan tanggapan kita sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati hukum, tentunya menghormati apa yang menjadi keputusan dari Yang Mulia Hakim. Namun demikian, itu bukan final atau bukan akhir dari semuanya. Karena apa? Karena jaksa penuntut umum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dakwaan dan akan segera mengembalikan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian yang terakhir, update terkait Hanania, kami terus berupaya untuk melakukan mitigasi terhadap korban. Alhamdulillah dari beberapa kegiatan pengembangan penyidikan, kami juga terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset dari
tersangka, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya ini bisa memberikan segera kepastian hukum, kemudian yang kedua juga bisa membantu memitigasi akibat dari perbuatan para tersangka terhadap korban tersebut. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Nah, terima kasih. Terjawab ya tadi beberapa pertanyaan Mbak Renata ya. Ya, Mbak Hani. Pak, tadi melanjutkan soal Hanania itu sejauh ini jumlah korban yang melapor itu ada berapa, terus nilai kerugiannya, dan ada nggak sih penetapan tersangka yang baru? Terus pengen tanya juga tadi yang soal pengacara itu infonya dia sempat melaporkan keponakannya yang berstatus pengacara juga, itu penanganannya sejauh ini gimana dan itu tentang apa? Nama pengacaranya inisial RMN. Terus mau tanya juga ini terkait kasus pengeroyokan mata elang di Kalibata tahun lalu. Ini kan udah masuk ke persidangan, tapi menurut pihak keluarga ini terdakwa masih ditahan di rutan PMJ. Tapi kalau menurut pengadilan ini memang permintaan dari PN Jaksel. Tapi kalau di sini apakah masih ditahan di rutan? Terus apa memang karena alasan itu aja atau gimana? Kasih. Langsung. Baik. Kalau untuk yang Hanania lebih fix nanti bisa ditanyakan ke penyidik ya. Kemudian yang kedua tadi RMN. Memang kami menerima laporan terkait dengan yang bersangkutan tadi yang ditanyakan, dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan atas dugaan dari pelaporan dugaan tindak pidana penggelapan kalau nggak salah waktu itu yang dilaporkan oleh HPH sehubungan dengan biaya lawyer fee. Itu masih dalam proses penyelidikan tim penyidik kami. Kemudian yang berikutnya sehubungan dengan perkara dugaan pengeroyokan yang terjadi di tahun lalu, itu sebagaimana yang tadi dipertanyakan bahwa kami di sini hanya menerima titipan. Jadi tahtinya Polda Metro ini menerima titipan, tapi kalau berkaitan dengan administrasi penahanan dan lain-lain itu sudah menjadi kewenangan dari pengadilan. Jadi kita ini di sini hanya ketitipan saja. Sudah inkrah kan? Tapi sudah putusan. Sudah putusan. Sudah. Itu ya. Mungkin terakhir Mas Tama mungkin. Saya rasa itu rekan-rekan ya. Saya dari Nusantara TV Pak mau nanya soal ada laporan pada hari Rabu terhadap suami dari artis mungkin ada update nggak Pak? Ini ya masih kami dalami, kami tanyakan dulu karena laporannya baru dari teman-teman juga udah nanyakan. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya, sekali lagi terima kasih, kita sama-sama menghormati profesi dan kami menghargai dan menghormati profesi teman-teman sebagai media. Kami juga akan tidak pernah menutup diri dan selalu akan transparan dan akuntabel terhadap berita yang teman-teman update untuk rekan-rekan pertanyakan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.